Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam ibadah online, renungan online. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk menyatukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh bersama-sama duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan berkati, urapi setiap daripada kami, untuk kami boleh mempunyai hati yang terbuka menerima firman-Mu. Karena kami tahu ketika firman-Mu ada dalam hidup kami dan kami ada dalam firman-Mu, maka apapun yang kami minta Tuhan, Engkau akan mendengarkan dan mengabulkannya. Berkati kami semua, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bersama akan membahas mengenai suara Tuhan. Saya percaya tidak ada satupun dari kita yang tidak ingin bisa mendengarkan suara Tuhan secara pribadi. Karena itu adalah kerinduan dari setiap kita yang ingin supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah, sebetulnya kita itu bisa enggak sih mendengarkan suara Tuhan? Apa cuman hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendengar suara Tuhan? Kita akan lihat firman Tuhan mulai dari Perjanjian Lama di Yesaya 50 ayat 4. Justru di Yesaya inilah sebelum kita semua mendapatkan urapan Roh Kudus, tapi Tuhan sudah menyatakan bahwa kita semua bisa mendengar suara Tuhan. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jadi Tuhan sudah mengatakan, Tuhan membuka telinga kita, mempertajam telinga kita setiap pagi. Supaya apa? Supaya saudara dan saya, kita semua bisa mendengar suara Tuhan. Di Bilangan 7 ayat 89 dikatakan begini, apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah dari antara kedua kerub itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Jadi kalau kita melihat di kemah suci, bait Allah yang dibikin oleh Musa, jadi Tuhan ternyata berbicara kepada setiap daripada umat pilihannya. Dalam hal ini dia berbicara kepada Musa. Dan dia berbicara di atas tutup tabut pendamaian. Itu di Perjanjian Lama, saudaraku. Sedangkan kita tahu di Perjanjian Baru, dengan korban darah Yesus dan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap daripada kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Telah diperdamaikan dengan darah Yesus. Sehingga apa? Setiap daripada kita bisa mendengar suara Tuhan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa yang saudara dan saya peroleh ketika kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hari-hari ini saudaraku, kita harus mengharapkan setiap daripada kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada setiap pribadi, lepas pribadi. Karena apa saudaraku? Setiap daripada kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Nah, kita sesungguhnya harus tahu apa yang dimaksud dengan suara Tuhan. Nah, ada dua macam saudaraku, suara Tuhan. Yang pertama adalah secara umum. Suara Tuhan secara umum. Setiap daripada kita bisa mengetahui, bisa mendengar, bisa membaca melalui Alkitab. Karena semua firman Tuhan yang ada di Alkitab itu adalah suara Tuhan secara umum, berlaku universal. Tetapi setiap daripada kita juga bisa mendengar suara Tuhan secara khusus, pribadi lepas pribadi. Dengan apa saudaraku? Dengan mendengar secara langsung, melalui mimpi, melalui hikmat yang Tuhan taruh dalam hati kita, dan melalui peneguhan-peneguhan
yang Tuhan nyatakan ketika kita berdoa dan meminta peneguhan kepada Tuhan. Kita melihat banyak dari hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama bahkan perjanjian baru. Mereka secara khusus mereka bisa mendengarkan suara Tuhan. Seperti kita tahu Musa mendengar suara Tuhan langsung. Bahkan dia berbicara kepada Tuhan muka tatap muka seperti seorang sahabat. Samuel pada waktu usia mudanya ketika dia sudah diserahkan kepada Imam Eli oleh mamanya Hana. Dia pada malam hari ketika dia mau tidur tiba-tiba dia mendengar suara Samuel, Samuel. Ternyata apa saudaraku? Tuhan memanggil dia di bait Allah. Samuel bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Musa bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Bahkan Yesaya pun bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Ketika Allah menanyakan kepada Yesaya, siapakah yang mau kuutus untuk pergi? Yesaya menjawab, ya Tuhan, aku. Jadi Yesaya langsung bisa mendengar suara Tuhan. Bahkan di perjanjian baru, Rasul Paulus mendengar suara Tuhan secara langsung ketika dia dijamah oleh Tuhan pada perjalanannya ke Damsyik. Maka dia bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Yusuf mendengar melalui mimpi. Pada usia mudanya dia bahkan meroleh banyak mimpi yang menyatakan bahwa dia akan disembah oleh kedua belas saudaranya dan juga orang tuanya. Daniel bisa menafsirkan mimpi. Yunus bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk menginjili orang-orang di Niniwe. Bahkan ketika dia terakhir setelah dia berhasil menginjili, dia sempat marah, berbicara, bercakap kepada Tuhan. Demikianlah kita tahu bahwa sebetulnya Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan satu tujuan saudaraku. Supaya saudara dan saya, kita semua bisa mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan. Bukan cuma kita melihat, membaca Alkitab saja. Tapi secara khusus pribadi lepas pribadi, saudara dan saya seharusnya harus melatih untuk mendengar suara Tuhan. Tapi semua dari kita tahu bahwa sering kali kita mendengar suara-suara. Kadang-kadang suara yang kita dengar kita tidak yakin. Ini suaranya siapa yang kita dengar. Jadi ada 3 macam suara yang sering kali kita dengar. Pertama, dari diri sendiri. Sering kali keinginan kita, kehidupan kita membuat kita bahkan kalau secara real beberapa dari anak kecil ketika mereka terlalu aktif pada siang hari malam harinya mereka bisa mimpi saudara. Mereka membawanya ke dalam mimpi. Demikian pula setiap daripada kita ketika kita terlalu asik dengan kehidupan dunia. Seringkali kita mendengar suara hati kita sendiri. Keinginan kita sendiri. Di Amsal 14 ayat 12 dikatakan. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Karena apa? Kita seringkali berandai-andai, kita seringkali mendengar suara kita sendiri dan kita berpikir kita mendengar suara Tuhan. Hati-hati saudaraku, ada suara yang kadang-kadang bukan suara Tuhan tapi merupakan suara dari diri kita sendiri. Kedua, memang betul dari Tuhan. Di Ayub 33 ayat 14 dikatakan, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tapi orang tidak memperhatikannya. Bahkan seringkali ketika Tuhan berbicara, kita tidak tahu itu suaranya Tuhan. Kita tidak bisa membedakan, sehingga apa saudaraku? Ya kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Itu adalah suara dari Tuhan. Ada lagi satu sumber suara yang sangat jelek sekali, yaitu apa? Dari si jahat saudaraku. Di 2 Korintus 11 ayat 15 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi seringkali iblis berusaha dengan segala macam cara berusaha supaya menipu saudara dan saya. Sehingga kita merasa bahwa kita mendengar suara, oh ini mungkin suara dari Tuhan. Nah sekarang hari ini Tuhan ingin kita semua belajar bagaimana kita mendeteksi suara yang kita dengar. Apakah suara yang kita dengar itu dari Tuhan atau suara yang kita dengar itu bukan dari Tuhan. Nah yang pertama kita mesti ingat bahwa kekristenan adalah mengenai hubungan saudara. Kekristenan adalah mengenai hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, juga hubungan horizontal antara kita dengan sesama, juga termasuk dengan diri kita sendiri. Seperti salib. Salib adalah vertikal kita dengan Tuhan, horizontal kita dengan sesama, bahkan dengan kita yang terpaku di atas kayu salib. Jadi ini bicara mengenai hubungan.
Jadi ketika kita mendengar suara, pertama kita harus ingat, apapun suara itu tidak boleh sampai satu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, mengganggu hubungan kita dengan sesama, bahkan membuat hubungan kita dengan diri kita sendiri tidak beres. Ya, kita lihat yang pertama, jelas suara Tuhan itu sesuatu yang tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan atau Alkitab. Di Lukas 21 ayat 33 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Karena firman Tuhan ya dan amin, dan firman Tuhan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Firman menjelaskan firman. Jadi ketika kita merasa kita mendengar suara Tuhan, kita harus cross check pertama dengan firman Tuhan. Apakah ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan? Di Galatia 1 ayat 8 dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan padamu, terkutuklah dia. Jadi firman Tuhan adalah ya dan amin. Pertama, cross check adalah dengan firman Tuhan. Ketika kita mendengar sesuatu, kita merasa, wah ini mungkin Tuhan lagi berbicara pada saya. Pertama kita cross check, apakah yang kita dapat itu bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak. Jadi kalau tidak bertentangan, berarti itu bisa dari Tuhan. Misalnya saudaraku, tiba-tiba sekarang kita tahu bahwa lagi musim pandemi. Banyak orang mengalami masalah dalam perekonomian, dalam pekerjaan. Mungkin banyak yang di PHK, mungkin banyak bisnis yang mengalami kerugian. Sehingga banyak orang kesulitan dengan penghasilan yang stabil. Tiba-tiba suara Tuhan, kita merasa, ada suara Tuhan. Ayo kita kerjakan sesuatu yang bisa mendatangkan profit yang besar. Misalnya, kita cari jalan pintas, saudaraku. Kita mengerjakan hal-hal yang melanggar hukum. Misalnya, narkoba, dapat uang cepat dan lain sebagainya. Menipu, bisa dapat uang sangat mudah. Jadi pasti ketika kita mendengar suara-suara seperti itu, bahkan kesempatan-kesempatan yang ditawarkan oleh orang lain, tapi sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, pasti itu bukan suara Tuhan. Karena ketika suara Tuhan kita dengar, yang pasti suara Tuhan tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, untuk mendeteksi apakah yang kita dengar itu adalah suara Tuhan, kita harus tahu bahwa yang kita dengar tidak boleh membuat kita makin jauh dari Kristus atau membuat kita makin tidak serupa dengan Kristus. Karena apa saudaraku? Karena di Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus melihat bagaimana cara Kristus berpikir, karakternya Kristus, dan seperti itulah yang ketika kita mendengar suara, ketika kita mendapatkan tawaran sesuatu yang kita berpikir bahwa itu dari Tuhan, tidak boleh membuat kita makin tidak menyerupai Kristus. Di Yakobus 3 ayat 14 dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegangkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi ketika kita mungkin mendengar, ketika kita berdoa atau mungkin kita seorang hamba Tuhan bernubuat kepada kita, memberitakan yang katanya suara Tuhan. Tapi ketika hal itu tidak murni, tidak pendamai, tidak peramah, tidak penurut, tidak penuh dengan belas kasihan dan buah-buah yang baik, pasti itu bukan suara Tuhan. Yang ketiga, deteksi apakah dari Tuhan atau tidak. Apa yang kita dapat seharusnya menjadi berkat bagi sesama, bagi gereja Tuhan. Di 1 Korintus 10 ayat 32 dikatakan, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani,
maupun jemaat Allah. Kenapa saudaraku? Seringkali kita dalam kehidupan kita tidak sadar apa yang kita lakukan membuat orang lain melihat kita dan mereka berpikir apakah ini betul anak Tuhan. Seringkali kita tidak mau hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Berbisnis, mengambil jalan pintas. Oh, biar cepat profit, biar cepat besar. Mungkin berani untuk melanggar hukum, bahkan melanggar bisnis etik. Dan itu menimbulkan syak, saudaraku. Dan firman Tuhan mengatakan ketika kita melakukan sesuatu yang menimbulkan syak dalam hati orang, lebih baik kita tidak melakukan. Apalagi kita mendengar suara yang kita pikir adalah baik, memanfaatkan bisnis-bisnis yang mungkin memakai jalan pintas. Ya, khususnya kita melihat hari-hari ini begitu banyak perusahaan-perusahaan yang berusaha memanfaatkan celah-celah yang ada di masyarakat, di peraturan-peraturan pemerintah. Bahkan ada unsur penipuan yang dilakukan oleh orang-orang supaya mereka bisa cepat mendapatkan kekayaan secara tidak halal. Jadi saya percaya ketika kita mendapatkan kesempatan seperti itu dan kita harus mengkoreksi, kita harus mengevaluasi apakah itu dari Tuhan apa bukan. Jadi kalau kita menimbulkan syak kepada orang, jangan kita lakukan. Karena itu bukan dari Tuhan. Yang berikutnya, ketika kita mendengar suara, ketika kita menerima nubuatan atau ketika kita bernubuat kepada saudara kita harus membawa orang lain kepada pertobatan, bukan kepada penghukuman. Jadi seringkali ketika, apalagi kalau kita mendengar nubuatan dari hamba Tuhan yang mendakwa kita, yang membuat kita seakan-akan sangat bersalah. Jadi jangan sampai itu membawa kita kepada penghukuman. Seharusnya sesuatu yang dari Tuhan itu akan membawa kita kepada pertobatan. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di Wahyu 12 ayat 10 dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi kalau si jahat, iblis, biasanya memberikan sesuatu yang mendakwa, membuat kita merasa seperti terhukum. Jadi kita lihat beberapa kali bahwa di beberapa tempat, di mal-mal besar baik di kota Jakarta maupun Surabaya, kadang-kadang bisa terjadi peristiwa bunuh diri. Kenapa mereka bisa bunuh diri, saudara? Karena mereka merasa tidak punya harapan. Kenapa mereka tidak punya harapan? Karena mereka merasa terdakwa, didakwa. Nah, hal-hal itu yang membuat akhirnya mereka tidak sanggup untuk melanjutkan hidup dan melakukan tindakan bunuh diri. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai saudara seiman, kita mendapatkan sesuatu. Kita mungkin melakukan konseling terhadap saudara kita. Kita harus ingat satu hal, sesuatu yang dari Tuhan, suara Tuhan tidak akan pernah membawa kita semua ke dalam penghukuman. Tapi suara Tuhan akan membawa kita ke dalam pertobatan. Jadi kalau seseorang melakukan kesalahan, setelah kita mendengar suara Tuhan dan memberikan suara Tuhan itu kepada dia tidak akan melakukan bunuh diri atau merasa bahwa dia itu seperti orang yang terdakwa atau terhukum. Tapi dia akan merasa bahwa dia harus bertobat. Jadi cross checknya kita harus jelas. Ketika kita mendengar sesuatu atau ketika kita berdoa dan mendapatkan sesuatu, jangan biarkan si jahat masuk ke dalam pikiran kita dan mendakwa kita. Sehingga kita merasa tidak ada pengampunan lagi yang bisa menyelesaikan dosa-dosa kita. Berikutnya saudaraku, apakah kita tahu suara itu dari Tuhan? Tidak. Adalah suara itu tidak boleh keluar dari panggilan kita. Karena saudara dan saya, kita mempunyai Taman Eden. Kita dibentuk sebagai
bejana tanah liat dari tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan khusus seperti yang kita sudah dirancangkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita sudah dirancangkan menjadi sesuatu perabotan dan kita tiba-tiba mendengar suara Tuhan dan suara itu mengatakan kita harus menjadi sesuatu yang lain atau seseorang yang lain, itu bukanlah dari Tuhan. Di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di Roma 12 ayat 6 dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi Tuhan tidak akan memberikan kita sesuatu yang di luar kemampuan kita. Kalau kita memang sudah panggilan kita menjadi businessman, pastilah Tuhan akan memperlengkapi kita. Ketika kita mendengar suara Tuhan, maka suara Tuhan itu tidaklah mungkin atau seringkali yang kita terima untuk membuat kita menjadi seseorang yang lain. Misalnya membuat kita merasa kita harus menjadi seorang dokter atau membuat kita merasa kita harus menjadi seorang yang bukan businessman. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu itu yang sifatnya mendadak, saudaraku. Kita semua dipersiapkan. Dari kita usia dini, usia muda, belia, sampai kita bertumbuh, kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi seperti yang Dia mau. Jadi kalau kita mendengar sesuatu yang lain daripada itu, pastilah itu bukan dari Tuhan. Yang berikutnya adalah, apakah suara yang kita dengar dari Tuhan tidak adalah kita jangan sampai mendengar suara Tuhan yang sifatnya menghakimi orang. Di Roma 14 ayat 10 dikatakan, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Roma 14 ayat 13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Memang di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan dengan banyak masalah, terutama masalah keluarga, suami istri. Baru-baru ini ada pelayanan yang dilakukan kepada konseling kepada suami istri. Dan pastikan saudaraku, apapun yang kita lakukan atau yang kita dengar dan kita merasa itu dari Tuhan, pastikan kita tidak jatuh ke dalam penghakiman. Karena apa? Karena biarlah penghakiman itu dikarenakan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini ibarat sebuah cermin. Maka ketika seseorang atau perbuatan seseorang ditaruh di depan cermin dengan dasar standar firman Tuhan, maka kita akan melihat apa yang harus dilakukan. Tapi janganlah kita menghakimi orang yang bersangkutan. Jadi semisalnya ada perselisihan antara suami dan istri. Jadi janganlah kita melihat kepada orangnya. Orang ini bagaimana, orang itu bagaimana, si suami salah, si istri salah, atau si istri benar, si suami yang benar, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus mendasarkan apa yang kita dengar itu dari firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menunjuk kepada orang, kita tidak menghakimi kepada orang, tetapi biarlah firman Tuhan itu sendiri yang mengkoreksi apa yang terjadi. Jadi dia tidak akan merasa terhukum, tapi dia akan masuk ke dalam pertobatan. Contoh kedua adalah beberapa saat yang lalu ada kejadian ya, dan saya mendengar seorang hamba Tuhan mengatakan dia mendengar suara Tuhan. Dan dia mengatakan itu kepada jemaatnya. Jemaatnya adalah suami istri, sekeluarga, termasuk mertua daripada jemaatnya itu. Jadi dia mengatakan begini, bahwa si suami itu harus menceraikan istrinya. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan bahwa suami tersebut adalah jodohnya dari hamba Tuhan tersebut. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Jemaatnya yang laki itu menceraikan istrinya dan jemaat itu menikah dengan hamba Tuhan tersebut. Dan dia mengatakan itu suara Tuhan.
Yang jelas suara Tuhan tidak mungkin melanggar firman Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan bahwa suami istri hendaklah tidak bercerai. Nah, saudaraku, hati-hati. Ketika kita mendengar entah itu hamba Tuhan yang berbicara ataupun kita mendengar suara kita sendiri, ketika kita hasil dari doa kita harus cross check dan evaluasi dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, untuk mengetahui apakah yang kita dengar adalah suara Tuhan, itu adalah apakah kita bisa merasakan damai sejahtera. Karena apa? Kalau sesuatu yang dari Tuhan, itu pasti menimbulkan damai sejahtera. Di 1 Korintus 14 ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Karena ketika Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hidup kita meresponi suara Tuhan dengan baik dan benar, maka kita akan merasakan ada damai dalam mendengar suara Tuhan tersebut. Dan damai itu adalah indikasi di mana kita betul-betul mendengar suara Tuhan, bukan suara daripada si jahat ataupun suara diri kita sendiri. Saya mau sedikit cerita mengenai pengalaman saya, saudara. Pernah suatu hari beberapa tahun yang lalu, ketika saya dan istri saya melayani seorang yang mengalami stroke ya, dan kondisi koma. Jadi ketika si istri meminta kami mendoakan, dan seolah-olah kami mendapatkan gambaran bahwa suaminya bakal meninggal, ditunjukkan sesuatu yang kelihatannya wah ini bakalnya meninggal. Dan di dalam kenaifan kami, evaluasi apakah yang kita dengar itu dari Tuhan apa enggak. Kita langsung mengatakan apa adanya. Kita langsung mengatakan kepada istrinya, kelihatannya tidak ada harapan. Kelihatannya bakalnya mati. Nah, itu setelah kita katakan, itu mungkin sampai hari ini yang bersangkutan masih belum meninggal. Tetapi kita tahu sebetulnya di dalam hati setelah kita mendoakan, kita tahu bahwa yang dimaksud tidak ada harapan itu adalah orang ini tidak bisa mendengar Injil dan bertobat. Karena apa? Karena sebelum dia kena stroke, dia masih belum di dalam Tuhan. Mungkin istrinya sudah. Karena itu istrinya minta hamba Tuhan untuk mendoakan. Tapi yang bersangkutan masih belum di dalam Tuhan. Jadi Tuhan tuh sebenarnya memberitahukan kita bahwa orang ini perlu belas kasihan. Belas kasihan dari istrinya, belas kasihan dari kita semua untuk kita mendoakan dia. Agar supaya Tuhan di dalam kasihnya mau menjamah si suami yang lagi stroke ini, lagi kondisi koma. Istilahnya tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi mungkin matanya masih sadar ya. Tapi mungkin tidak bisa melakukan aktivitas. Seperti kalau bahasa Inggrisnya vegetable. Seperti diem, seperti batang pisang, tidak bisa ngapa-ngapain. Tetapi masih tetap bernafas, matanya masih bisa melihat. Tetapi tidak ada kesadaran. Dan saya percaya ketika Tuhan memberikan gambaran suara Tuhan, itu sebetulnya tidak ada harapan, itu bukan tidak ada harapan mati. Tapi tidak ada harapan supaya apa? Supaya kita semua yang dibebani oleh Tuhan untuk melayani dia, maupun istrinya ataupun keluarganya, bersama-sama mendoakan kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan supaya yang bersangkutan itu bisa mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Nah, saya percaya apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita bahas, bisa kita pakai sebagai patokan untuk kita mungkin sebagai hamba Tuhan untuk melayani ataupun sebagai anak Tuhan. Ketika kita mendengar suara, apakah itu suara dari Tuhan dan bagaimana kita menyampaikan suara itu sangat penting, saudaraku. Kita harus tetap menjaga supaya hubungan kita secara vertikal tetap baik
Dengan suara Tuhan itu, ketika suara Tuhan itu disampaikan, ketika suara Tuhan itu didengarkan, dilakukan, itu tetap hubungan vertikal kita dengan Tuhan baik, hubungan horizontal kita juga baik, termasuk hubungan kita dengan diri kita sendiri. Seperti tadi yang saya ceritakan, semisalnya ketika saya mendengar, saya melihat di dalam doa, melihat sesuatu gambaran bahwa tidak ada harapan, dan saya memikirkan hubungan secara horizontal, saya tidak akan ngomong bahwa kelihatannya tidak ada harapan. Tapi saya akan membawa supaya baik yang melayani maupun keluarganya bersama-sama kita doakan minta belas kasihan dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mendengar sebagian daripada isi hatimu, supaya Engkau sendiri melalui Roh Kudus-Mu mengurapi setiap daripada kita, untuk kita bisa mendengar suara Tuhan dan mengevaluasi apakah itu betul-betul daripada Tuhan, dan untuk menggunakan apa yang kita dengar untuk menjadi berkat bagi kehidupan sekeliling kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami boleh dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, mulai daripada hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus, kami semua yang percaya sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.